신속하게 움직입니다. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Pada video kali ini, gue akan mencoba merangkum alur cerita dari sebuah serial drama Korea yang berjudul Daddy After School. Perlu kalian ketahui bahwa secara garis besar, cerita dalam serial drama ini diadaptasi dari karyanya Ha Il Kwon yang sempat launching di webtoon dengan judul yang sama. Bagi kalian yang gak suka dengan konten-konten yang berbau spoiler, saya sarankan untuk di-skip video ini. Tapi kalau kalian gak masalah dengan konten-konten yang berbau spoiler, kalian bisa menikmati video yang sudah saya rangkum alur ceritanya secara garis besar. So, langsung aja kita mulai alur cerita dari film Daddy After School 2023. Daddy After School. Film ini menceritakan di mana wilayah langit di seluruh dunia, terkecualikan di wilayah kutub dan sebagian wilayah Rusia yang bercuaca dingin, telah dipenuhi dengan benda misterius yang berbentuk bola berwarna ungu, muncul tak tahu berasal dari mana. Kemunculan bola misterius tersebut kemudian membuat seluruh warga dunia mengalami kepanikan yang parah. Mulai dari banyak dibatalkannya seluruh penerbangan domestik maupun internasional, sampai membuat kemacetan yang parah di jalan raya seluruh kota-kota di dunia, yang mana banyak orang-orang berspekulasi bahwa kemunculan benda misterius tersebut adalah salah satu bentuk dari tanda-tanda kiamat telah tiba. Pemerintah di berbagai negara kemudian tak ambil diam mengenai peristiwa tersebut. Mereka lantas mengerahkan seluruh kekuatan militer yang mereka punya untuk bisa menyingkirkan bola misterius itu dari wilayah langit negara mereka. Namun hasilnya, usaha dari pihak militer tersebut malahan mendapatkan hasil yang tak mengenakan. Bola misterius tersebut malah semakin banyak dengan cara membelah diri mereka seperti amuba ketika mereka diserang dengan berbagai peralatan modern. Khawatir jikalau bola tersebut malah semakin menjadi-jadi sehingga dapat menutupi langit di seluruh dunia, maka serangan militer pun kemudian dihentikan. Penelitian demi penelitian terus dilakukan oleh berbagai negara untuk mengetahui apa sih kebenaran dari kemunculan bola misterius tersebut, mulai dari melakukan pensinaran X-ray sampai mengambil sampel DNA untuk meneliti bola misterius tersebut. Namun hasilnya lagi-lagi masih saja nihil dan tak diketahui berasal dari mana, serta faktor apa saja yang membuat bola misterius tersebut muncul di seluruh langit penjuru dunia. Namun dengan berjalannya waktu, sebagian orang malah memanfaatkan kemunculan bola misterius tersebut sebagai peluang bisnis yang baru, dengan menyewakan balon udara sebagai sarana wisata, yang membuat seluruh warga dunia berbondong-bondong ingin mencobanya, agar bisa tetap eksis untuk mengupdate kehidupan di sosial media mereka. Namun selang 1 tahun pasca bola misterius tersebut muncul, untuk pertama kalinya di dunia, tiba-tiba saja salah satu bola misterius tersebut jatuh di wilayah Korea Selatan. Dan untuk mengamankan wilayah jatuhnya bola misterius tersebut, maka sebuah satuan unit militer Korea Selatan yang bertugas di wilayah itu dengan sigap mengamankan area sekitaran jatuhnya bola berwarna ungu itu dari jangkauan warga sipil. Jenderal Choi Yong-suk yang memimpin unit tentara itu kemudian berinisiatif untuk menyerang bola misterius tersebut. Namun sungguh disayangkan, akibat dari tindakan lalainya itu, makhluk yang bersemayam di dalam bola misterius tersebut bereaksi atas serangan yang dilontarkan oleh para tentara, yang membuat seluruh tentara di tempat tersebut merasakan neraka atas kengerian yang ditimbulkan oleh sesosok makhluk yang keluar dari dalam bola misterius itu. 4 minggu setelah kejadian mengerikan tersebut, membuat pihak Kementerian Pertahanan Korea Selatan kemudian mengumumkan berita yang mengejutkan, yang mana berita tersebut mengharuskan bagi setiap penduduk warga negaranya, baik pria maupun wanita yang masih dalam usia produktif, untuk segera melakukan wajib militernya, dan tak terkecuali dengan para siswa yang saat ini duduk di kelas 12 SMA. Untuk membuat para pelajar tertarik dan bergabung dalam kegiatan tersebut, maka pihak pemerintah dan militer mensiasati untuk memberikan poin tambahan pada hasil seleksi masuk tes perguruan tinggi negeri bagi para siswa yang hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Sontak aja berita tersebut mendapatkan reaksi yang beragam dari para siswa kelas 12 SMA, terkhususkan bagi para siswa yang ada di kelas 12-2 SMA Sungjin yang akan menjadi fokus utama dalam cerita ini. Setelah wali kelas 12-2 yang bernama Bu Guru Park Eun Yong membagikan selembaran persetujuan yang harus ditandatangani oleh orang tua para murid, kemudian pertengkaran terjadi antara si pembuat onar atau Kang Bully yang bernama Kwon Il-ha melawan sang juara kelas Jang Young-hon yang diakibatkan dari kepribadian kedua murid itu emang saling tidak baik satu sama lain. Pada keesokan harinya, hampir semua siswa kelas 12-2 SMA Sungjin mendapatkan persetujuan dari orang tuanya untuk berpartisipasi dalam wajib militer tersebut. Alih-alih kegiatan tersebut, mereka bayangkan seperti dharma wisata yang sering diadakan oleh pihak sekolah, malahan pelatihan yang dimulai seusai jam pelajaran reguler itu yang dipimpin oleh seorang letnan yang bernama Lee Chun-ho itu dibuat sedemikian rupa menyerupai pelatihan militer sungguhan. 한 시간으로 생활관으로 이동합니다. 대답 소리 걸어, 알겠나? 좌측으로 이동! 똑바로 앞으로! 신속하게 움직여! Sebagai tambahan, ketua kelas 12-2 yang bernama Kim Wo-jung ditunjuk sebagai ketua regu 2, dan sedangkan penanggung jawab untuk arsip dokumentasi yang akan dikirimkan secara berkala kepada orang tua murid akan diemban oleh Kim Ji-yeol sebagai karakter utama dalam serial film drama ini. 저요? 기록병에 임명합니다. Perselisihan antara Il-ha dengan Jung-hon yang malah semakin memburuk membuat mereka kemudian mendapatkan hukuman dari Letnan Lee ketika kedua siswa tersebut hampir berkelahi di hadapan sang letnan. 아, 이 씹새끼가. Bukannya kapok setelah diberikan hukuman yang berupa membuang sisa makanan ke tempat pembuangan sampah, malahan kedua bocah tersebut melanjutkan perkelahian mereka di halaman belakang gedung sekolah. Untungnya hal tersebut langsung dihentikan oleh Kim Ji yang secara kebetulan juga hendak membuang sampah di tempatnya. Namun tiba-tiba, sebuah bola misterius berwarna ungu tersebut jatuh yang hampir menghantam mereka bertiga. Alih-alih berhenti berkelahi akan kejadian yang mengejutkan tersebut, malahan Il-ha dan Jung-hon melanjutkan pertengkarannya, dan secara tak sengaja Il-ha mendorong tubuh Jung-hon ke arah bola misterius tersebut, yang membuat bola misterius itu bereaksi akibat benturan dari tubuhnya Jung-hon, dan episode ke-1 dari After School pun selesai. Selanjutnya di episode kedua, Dati After School. Ketidaksengajaan Il-ha ketika mendorong tubuhnya Jung-hon ke arah bola misterius tersebut membuat bola misterius itu bereaksi terhadap benturan dari tubuhnya Jung-hon, yang kemudian terlihatlah sosok asli dari bola berwarna ungu itu dan langsung menyerang serta memangsa Jung-hon yang tak berdaya di hadapan sang monster. Sontak aja kejadian tersebut membuat Il-ha dan Kim Ji shock atas peristiwa yang telah mereka saksikan tepat di hadapan mereka. Kim Ji, yang notabene teman dekat Jung-hon, mencoba mendekati bola misterius tersebut untuk menyelamatkan Jung-hon. Bola misterius yang bereaksi terhadap kehadirannya Kim Ji kembali mencoba untuk menyerang siswa tersebut. Namun untungnya Letnan Lee yang cepat-cepat datang ke lokasi kejadian menyelamatkan Kim Ji dari serangan monster tersebut. Dan untuk menutupi insiden mengerikan itu, kemudian pihak militer bekerja sama dengan para pengajar di SMA Sungjin untuk menyepakati dan menutup kejadian tersebut dari para siswa agar tidak menimbulkan kepanikan di lingkungan sekolah mereka, serta meminta kepada Il-ha dan Kim Ji agar bisa ikut andil dalam merahasiakan kejadian mengerikan tersebut. Efek domino lainnya akibat dari insiden tersebut membuat pihak militer kemudian mempercepat schedule pelatihan dari para siswa agar segera dapat menguasai keterampilan menggunakan senjata api, membentuk fisik dan stamina yang kuat, serta menumbuhkan rasa solidaritas yang solid antar sesama teman dengan alibi agar dapat melindungi diri mereka sendiri. Dipercepatnya schedule pelatihan dari para siswa tersebut membuat beban keletihan dari para siswa sampai pada titik puncaknya, yang mana hal tersebut bisa kita saksikan
hampir seluruh siswa kelas 12-2 ketiduran ketika jam pelajaran reguler yang sedang berlangsung. Bu Guru Park yang menyaksikan para muridnya itu kelelahan memaklumi hal tersebut dan kemudian membiarkan bagi para muridnya itu untuk beristirahat. 신속하게 움직입니다. Keesokan harinya, ketika jam pelajaran menembak dimulai kembali, seluruh siswa kemudian dibawa menuju ke lapangan tembak yang telah ditentukan oleh pihak militer. Letnan Lee yang tak mau mengambil resiko jikalau hal terburuk sampai terjadi di unitnya itu, kemudian memerintahkan kepada rekan-rekannya untuk membawa amunisi yang berupa peluru prototipe yang dikhususkan untuk membunuh makhluk ungu yang berasal dari bola misterius tersebut. Para siswa yang menyadari bahwa jalanan yang mereka lalui ketika hendak menuju ke tempat lapangan tembak serasa ada yang menjanggal. Tempat-tempat yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas masyarakat kini telah sepi sunyi, seperti tak ada tanda-tanda kehidupan di tempat tersebut. Namun para siswa yang emang gak paham akan kondisi yang sedang terjadi saat ini mengabaikan keanehan tersebut dan tetap berjalan menuju lapangan tembak tanpa banyak pertanyaan. Setelah menyelesaikan latihan menembaknya, kemudian para siswa kelas 12-2 SMA Sungjin kembali menuju ke sekolahan mereka. Pada saat di perjalanan pulang itulah, Letnan Lee merasakan telah terjadinya pertempuran di sekitaran area yang sedang mereka lalui itu, kemudian berinisiatif untuk melakukan penyelidikan agar dapat mengetahui kondisi yang sedang terjadi saat ini. Beberapa siswa ada yang bosan karena mendapatkan perintah dari sang letnan untuk menunggu. Siswa tersebut bernama Wang Taeman dan Wo Herak yang kemudian diam-diam pergi menuju ke toko Toserba untuk mendapatkan beberapa cemilan dan minuman dingin di sana. 나가보면 알겠지. Dan disinilah awal mula terjadinya tragedi mengenaskan yang akan segera menimpa para murid ini. Diawali agar dapat menemukan siswanya yang diam-diam kabur, Bu Guru Park yang dibantu oleh ketua kelas Kim Yo Jung secara tak sengaja menemukan zona pembantaian yang telah dilakukan oleh makhluk misterius berwarna ungu itu. Merasa bahwa para siswanya itu sedang berada dalam bahaya dan tak mau kejadian mengerikan seperti Jung Hwan menimpa para muridnya yang lain, Bu Guru Park kemudian mengorbankan dirinya sendiri untuk memberikan waktu bagi para muridnya yang lain agar bisa melarikan diri dari serangan monster berwarna ungu tersebut. Letnan Lee yang ditemani oleh Sersan Kim yang sedang memeriksa daerah sekitaran langsung pergi menuju tempat berkumpulnya para siswa setelah mendengar tembakan yang dilontarkan oleh Bu Guru Park. Panik dengan situasi yang telah merenggut nyawa guru mereka itu, para siswa kelas 12-2 SMA Sungjin langsung kocar-kacir melarikan diri dari serangan makhluk misterius tersebut untuk menyelamatkan nyawa mereka. Di tengah-tengah kondisi chaos yang menimpa mereka, beberapa kelompok siswa ada yang berhasil berkumpul kembali dengan sang letnan, sedangkan beberapa lainnya masih berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri dari kejaran para makhluk misterius yang siap merenggut nyawa mereka kapan saja. Dan episode kedua dari After School pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video dari Refresh alur cerita sampai di titik ini. Bagi teman-teman yang mempunyai saran ataupun sesuatu yang ingin didiskusikan mengenai video kali ini, kalian bisa langsung share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share jika kalian suka dengan video kali ini. Gue Raham, sampai jumpa lagi di video Refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.